Ma, aku langsung balik ke kantor lagi ya, Ma. Hah? Kerjaan aku banyak banget numpuk. Ini udah malam loh. Kamu nggak tidur di rumah? Gak bisa, Ma. Ada deadline soalnya. Karena sekarang yang handle cuma aku sama Jovi. Tara dimutasi keluar kota. Sedih sih, tapi ya gimana? Ya, tapi besok kamu jangan lupa ya, datang ke acara yayasan keluarganya Bella. Ini acara kan setahun sekali, kalau kamu nggak datang nggak enak. Sempetin datang ya, Sat. Ya, aku datang. Aku datang demi Mama. Akhirnya, Mama seneng banget ngedengernya. Kamu bisa buka hati juga buat Bella. Ini aku malas dari Mama. Aku mengiyakan karena aku menghargai Mama, bukan karena aku buka hati untuk Bella. Apapun itu, yang penting Mama seneng kamu mau datang. Yes. Ya udah gini, aku juga punya satu hal. Kalau misalnya nanti udah aku turutin permintaan Mama, please stop menghakimi Sekar. Karena aku gak suka Mama terus berpikiran buruk tentang Sekar. Apalagi sampai mau berani kasar sama Sekar, aku gak akan mau ngeliat itu. Aduh, kamu tuh ya selalu aja ngebelain Sekar. Sekar terus. Emangnya Mama nggak tahu apa perlakuan dia ke kamu seperti apa? Dia aja dingin loh sama kamu, sok jual mahal sama kamu. Kamu yang ngejar-ngejar dia terus. Perempuan itu tuh ya, kalau dikasih hati pasti minta jantung. Udah nggak usah deh kamu ngejar-ngejar dia lagi. Ngapain sih? Udah kamu fokus aja tuh sama Bella. Cintanya Bella tuh tulus sama kamu. Saya nggak perlu bohongin perasaan saya sendiri kok, Mas. Karena saya emang nggak punya perasaan apa-apa sama kamu. Ma, cukup dong, Ma. Aku harus bilang berapa kali, Ma, aku gak suka dengar Mama jelek-jelekin Sekar terus. Stop ngomongin yang jelek-jelek tentang Sekar. Dan stop juga, Ma, maksain perasaan aku untuk Bella. Aku gak nyaman dengan ini semua. Apa sih hebatnya Sekar sampai kamu tuh ngebelain dia terus? Gini ya, Ma, bukan soal ngebelain terus. Aku bersikap begini juga karena aku ngeliat sikap Mama ke Sekar. Mama terlalu keras ke dia. Ini tuh gak sebanding ya apa yang dia lakuin ke Mama. Apa sih, Ma? Sekar kan juga korban. Kecelakaan itu bukan karena Sekar. Sekar diculik sama pelukis yang Mama bangga-banggain. Sat, bisa jadi mereka tuh bekerja sama loh. Iya kan? Dan Mama yakin banget kalau Sekar itu mau celakain Mama. Udah itu aja. Mungkin sekarang kamu masih terus membela Sekar. Tapi Mama nggak akan tinggal diam, Sat. Karena sampai kapanpun, Mama tetap gak suka dan gak pernah percaya sama dia. Bu, namanya siapa? Nabila, usianya? Usia 36 tahun. Loh, Mas Satria? Kok ada di sini juga? Aku mau ikut donor darah. Karena donor darah itu bagus buat kesehatan. Iya sih, Mas. Ya udah, tunggu dulu di sana ya sama yang lain. Dan ini donor darah buat kesehatan atau buat perasaan, Dan? Kamu udah berani kurang ajar ya, Jovi. Jangan sampai kamu saya suruh pusat depan umum sekarang. Siap, Dan. Gak usah repot-repot. Saya tutup mulut kok. Kamu yakin mau kerja sama rumah sakitnya Sekar, terus ngajak Satria tanpa punya rencana sesuatu? Hah? Kalau kamu nggak punya rencana sesuatu, tuh coba kamu lihat, Sekar sama Satria tambah lengket. Tante, tenang. Tante kan tahu, aku nggak akan mungkin biarin Sekar datang ke sini secara cuma-cuma. Semua khawatiran kamu sebentar lagi akan terjawab. Wow, Tante udah nggak sabaran lagi. Tante pengen lihat kejutan apa sih yang bakalan kamu siapin buat Sekar. Aku udah siapin kejutan yang nggak akan pernah bisa Sekar lupain dalam hidup. Permisi ya, Mas Jovi. Liatin terus aja, Dan. Kayak anak muda lagi kasmaran. Pandangannya nggak lepas-lepas. Hati-hati, Dan. Jangan sampai darahnya keburu habis sebelum didonor. Jof, sus. Kenapa sih, Jof?
Bisa di-cancel aja nggak ini donor darahnya? Halo. Tadi kan komandannya bilang katanya kalian kesini mau donor darah. Enggak, Sus. Enggak, komandan bohong. Itu ada unsur pemaksaan, Sus. Paksaan? Jadi udah ya, nggak usah aja ya, Sus ya. Oh, jadi takut jarum suntik. Bikin malu. Tusuk aja, Sus. Saya pegangin. Siap ya Mas Jovi. Gak sakit kok. Gak sakit, tahan ya. Suster Sekar. 1, 2, Dan 3. Satria udah siap? Siap. Permisi ya. Tahan ya. Kalau misalnya takut, meremin aja matanya. merem. Oke? Pelan-pelan kok. Kamu tahu kan tugas kamu? Iya, Mbak. Saya nggak mau dia sampai dapat spotlight dan simpati sedikit. Bikin dia malu. Kalau untuk soal itu, Mbak Bella tenang aja. Saya udah siapin orangnya sesuai dengan arahan Mbak Bella. Bagus. Hari ini semua orang akan lihat siapa dia sebenarnya. Pak, jangan gerak-gerak dulu, Pak. Kok sakit banget sih, Sus? Dasar susil nggak becus. Jangan mau didonor sama susil ini. Lihat tangan saya luka. Bukan begitu, Pak. Alah. Tadi kan Bapak sendiri yang gerak-gerak. Alah, jangan banyak alasan. Jelas-jelas suster ceroboh. Saya nggak mau dilain sama suster ini. Bisa infeksi tangan saya. Waduh, bahaya juga kalau sampai salah suntik. Enggak kok, Mas. Enggak kayak gitu kejadiannya. Tenang, semuanya tenang. Nggak perlu teriak-teriak ataupun ribut-ribut kayak gini. Saya juga tadi didonor sama suster Sekar kok. Dan semua baik-baik aja. Dia tahu prosedurnya, dia profesional. Jadi please, nggak boleh asal tuduh. Nggak baik kayak begitu. Oke, saatnya Tante beraksi ya. Good luck, Tante. Saya harap semuanya paham. Saya pikir juga ya, Suster Sekar ini profesional loh. Ternyata suster gak becus ya. Ih, ya ampun, bisa-bisanya ya rumah sakit ngirim suster model kayak gini ke sini. Pokoknya saya nggak mau dilayani sama suster ini. Nah, bener tuh. Saya udah bilang jangan saling tuduh. Suster di sini semuanya profesional, dia tahu prosedurnya. Nggak mungkin dia mau nyakitin kalian. Ini adalah pekerjaan mereka sudah paham. Ma, ngerti sama mama ya? Maksud mama apa ngomong kayak gitu? Satria, kamu ini apa-apaan sih? Terang-terang tuh ada buktinya nih. Bapak ini tuh komplain kalau Sekar itu suster nggak becus. Ini apa-apaan sih? Kita mau donor darah, susternya modelnya kayak begini jadi males ya? Ya kan? Ya, Iya, tuh bikin bahaya. Coba donor sama suster yang modelnya kayak begini. Permisi, tenang semuanya. Kami akan segera mengatasi masalah ini. Dan suster Sekar akan segera pindah tempat. Dan suster pengganti akan segera datang. Silakan suster Sekar pindah ke posko yang lain. Baik, Dok. Permisi. Wah, bener-bener nih. Si Malampir sama Ceker Mercon bikin Sekar jadi tertuduh. Ini udah pada gatel nih. Pengen gua kerjain. Kenapa tiba-tiba aku ngelakuin kesalahan fatal ya? Padahal itu kan pekerjaan biasa yang aku lakuin sehari-hari di rumah sakit. Gua yakin, kelakuan si Malampir sama Ceker Mercon. Gue lihat sendiri tuh, mereka cengengesan ngelihat lu bikin salah. Coba, kenapa si Ceker Mercon tiba-tiba jadi baik hati begitu sama lu? Minta lu datang ke yayasan tempat punya dia. Padahal dia bencinya udah keubun-ubun sama lu. Pikir. Saya tahu sih Bang dia benci sama saya. Tapi buat apa? Tak elah buat apa lagi? Dah. Apaan sih? Saya nggak haus.
Tahu kok minuman ini nggak bisa bikin perasaan kamu jadi tenang full. Paling nggak ngebantu sedikit lah. Satria, Jangan patah semangat ya. Aku tahu kamu suster yang baik dan aku percaya sama kamu. Di satu sisi aku juga ngerasa bersalah kok. ngerasa bersalah kenapa ya? Soal ucapan mamaku tadi. Aku mewakili mamaku minta maaf sama kamu. Aku tahu apa yang diucapin mamaku tadi malah memperkeruh suasana. Mama emang kayak gitu orangnya. Karakternya keras, emosian, gak mikir panjang. Dari dulu emang kayak gitu, dia gak punya pendirian. Ini kamu mau ngomong sendiri? Apa aku yang ngadu ke mama kamu? Kamu mau aduin ini semua ke mamaku? Jadi kamu cepu? Kamu mau bilangin mama aku? Kamu mau adu domba aku sama mama aku gitu? Enggak deh. Nyebelin banget. Nggak berani aku. Bisa ngeliat kamu senyum aja, aku udah ikut senang. Apalagi bisa ngeliat kamu ketawa. Ya ampun. Tante aku tuh bener-bener puas banget udah ngerjain dia. Sama Bel, tos lu dong ah. Tante juga puas banget. Biarin aja ya, kita bikin dia malu terus-terusan. Tante salut loh sama rencana kamu. Lama-lama, pelan-pelan kita hancurin Sekarnya. Bisa tuh sebel sih, Satria belain dia terus. Tapi Tante, ini tuh belum selesai. Akan ada lagi yang lebih parah dari ini. Mumpung Tante masih di sini, aku akan kerjain Sekar abis-abisan sampai dia give up. Kok bisa ya? Stok obatnya pada kosong. Saya mau minta obat sakit gigi. Gigi saya sakit. Sebentar ya Bu, saya cariin dulu obatnya. Bu, maaf ya, obat sakit giginya lagi kosong. Loh kok habis? Saya ini sakit gigi, suster. Saya sakit gigi. Ya tapi stoknya lagi habis, Bu. Ada apa ini? Saya ini mau minta obat sakit gigi, tapi obatnya habis. Sebentar ya Bu ya. Sekar, kamu ini gimana sih? Yayasan udah ngasih uang yang banyak ya sama kamu. Kenapa stok obat saja nggak ada? Oh, nggak tahu jangan-jangan kamu mempermalukan yayasan saya. Mencoreng nama baik yayasan saya. Iya. Saya nggak seperti yang kamu bilang ya. Nyatanya ini kan? Nih, Mbak lihat. Saya punya buktinya ya. Di sini tertulis daftar stok obat yang dibatasin. Harusnya yayasan itu punya stok obat dong. Karena kita nggak pernah tahu kapan penghuni yayasan itu jatuh sakit. Kamu nih gimana sih? Sebagai pemilik, harusnya kamu tahu dong SOP-nya. Bisa-bisanya dia balas permalukan aku. Mana dilihat orang lagi. Ibu, kalau gitu Ibu tunggu di kamar dulu, nanti biar saya semua yang terus ya. Iya, terus siapin giginya. Bella, Sekar, apaan sih? Kenapa kalian malah berantem? Satria, nih lihat. Sekar ini gak becus ngejalanin tugasnya. Mas Satria, saya punya buktinya ya. Justru saya yang heran, kenapa yayasan sebesar ini tuh nggak punya stok obat? Malah saya yang disalah-salahin. Maksud kamu apa, Mbak Bella? Kamu mau jebak saya? Atau kamu emang nggak ikhlas sama orang-orang di sini? Udah cukup. Nggak perlu berantem. Sekar, tenang ya, nggak usah emosi. Aku bakal bantuin kamu nyelesain semua masalah ini. Gimana sih? Harusnya tadi itu kamu mempermalukan Sekar. Kenapa jadi saya yang dipermalukan? Oh, atau jangan-jangan selama ini kamu korupsi ya? Karena
selama ini pembelanjaan semuanya dikirim ke kamu kan? Kok bisa sih? Stok obat nggak ada. Aneh tau gak? Enggak, gini Mbak, saya... Rangga kerjanya bagus, Bu. Ibu... Dia selalu lakuin semua yang Bu Bella perintahkan. Saya tahu anak saya, karena saya sudah lama kerja di yayasan ini dan dipercaya sama orang tua Bu Bella. Karena sekarang saya sakit, makanya anak saya yang meneruskan untuk mengurus yayasan ini. Tapi saya ada bukti ya? Nggak, gini, biar saya jelasin dulu. Jangan salahkan Rangga, Bu. Dia nggak pernah mengambil uang sepeser pun dari yayasan ini. Saya yang minta Rangga untuk keluarkan uang buat para lansia yang mendadak sakit dan butuh ke rumah sakit. Nggak mungkin kan, Bu? Setiap ada yang sakit dan mau ke rumah sakit, saya selalu minta Ibu terus. Ini kenapa jadi semua sih? Jawab. Biarin anak yang jawab dong, Bu. Pokoknya, saya nggak percaya dengan alasan semua kalian ini. Saya akan cari tahu, cari bukti, dan saya akan tuntut kalian. Saya akan penjarakan.